Usai gencatan senjata, upaya mengakhiri perang antara Israel dan Hamas masih dilakukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dijadwalkan memimpin pertemuan konferensi tingkat tinggi membahas usulan mengakhiri perang di Gaza pada 13 Oktober 2025 di Mesir. Apakah perdamaian di Gaza benar-benar akan tercapai dan berlaku selamanya? Atau hanya sekadar menjadi alat negosiasi antar negara sekutu Israel dan Palestina? Kita bahas bersama narasumber dosen hubungan internasional FISIP Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam, Mas. Mas Agung, apakah Anda melihat upaya perdamaian antara Israel dan Hamas ini akan benar-benar berhasil atau tidak? Artinya, tak ada lagi perang di Gaza. Bagaimana analisa Anda terkait ini, Mas Agung? Oke, harapannya demikian ya, Mas. Dan semua publik internasional saya rasa punya intensi yang sangat besar melihat 2 tahun perang ini dengan genosida yang kemudian terjadi di tanah Palestina, khususnya di Gaza. Tapi perlu kemudian kita lihat bahwa apa yang kemudian dilakukan dalam beberapa waktu kebelakang ini, khususnya mediasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat beserta dengan Turki, Qatar, Mesir gitu ya terhadap Hamas dan IDF ini boleh kita bilang sebagai satu bentuk yang dinamakan dengan negative peace ya. Negative peace itu dalam konteks bukan diartikan dalam sesuatu hal yang punya konotasi negatif, tapi sebenarnya dia lebih kepada usaha untuk mendorong apa yang dinamakan absence of war, absence of violence. Jadi usaha awal untuk menghentikan kekerasannya, menghentikan perangnya. Meskipun nanti dalam jangka panjang itu juga harus kemudian tetap dikawal sehingga yang namanya positive peace itu bisa tercapai. Positive peace itu lebih kepada dorongan untuk terciptanya satu hal yang sifatnya harmonisasi antara kedua belah pihak. Nah, ya dari poin itu sebenarnya jadi poin yang menarik karena memang di kesepakatan ini sebenarnya mencakup hal yang sifatnya em, sebenarnya jadi loophole di gencatan senjata sebelumnya, yaitu sebenarnya kehadiran pertama keberadaan para aktor yang menjadi penjamin gitu ya, penjamin keamanan bagi kedua belah pihak itu poin satu. Yang kedua, tentu yang jadi poin penting dan menjadi kealpaan dalam beberapa gencatan senjata terakhir adalah ketiadaan tim monitor di lapangan dan ide untuk menurunkan 200 yang ide awal kan dari Amerika Serikat ya 200 pasukan untuk kemudian menjaga dan memastikan bahwa kesepakatan gencatan senjata ini bisa terlaksana dengan baik, tentu ini jadi poin yang penting untuk kemudian dilihat. Nah, tapi kemudian dari kesepakatan ini sebenarnya juga kemudian perlu kita sadari bahwa gencatan senjata ini tidak serta-merta menghapus dosa Israel menurut saya. Menghapus dosa perihal kita bicara tentang genosida, tentang usaha pembersihan etnis, termasuk juga politik apartheid yang senantiasa terus dilakukan oleh Israel terhadap Gaza dan tepi barat. Seperti itu, Mas. Baik, ada lebih dari 20 pemimpin dunia hadir dalam KTT ini. Selain Amerika Ya. Serikat dan Mesir, KTT juga dihadiri PBB hingga negara-negara Eropa begitu ya. Sebelumnya sejumlah pihak meragukan nih Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hadir, apalagi Hamas yang sudah jelas tidak akan ikut dalam KTT. Apakah ketidakikutsertaan Hamas dalam KTT ini akan berpengaruh besar dalam menjaga perdamaian di Gaza, Mas? Saya pikir pertama yang perlu kemudian kita lihat dalam konteks hubungan internasional ada persepsi yang cukup kuat apa yang dinamakan dengan Timur Tengah itu sebagai bentuknya penetrated system. Dia sangat terdorong oleh bagaimana gerakan atau kelompok-kelompok atau aktor-aktor eksternal memberikan pengaruh. Dan hari-hari ini sebenarnya menunjukkan hal tersebut ya. Bagaimana kemudian peran sentral Amerika Serikat untuk menjadi apa ya pemain kunci sebenarnya ya. Walaupun kemudian nanti di lapangan kita akan melihat aktor-aktor lain yang termasuk tadi Turki, Qatar dan juga Mesir seperti itu. Nah, jaminan tersebut yang saya rasa menjadi satu hal yang penting walaupun memang apa namanya idealnya memang ada kedua belah pihak kemudian hadir. Tapi setidaknya sebenarnya pertemuan KTT perdamaian di Sharm El Sheikh ini kan boleh kita lihat sebagai bentuk komitmen bersama terlebih juga pembicaraan kalau kita lihat poin-poin pembicaraan yang kemudian direncanakan kan sudah mulai masuk kepada pembicaraan fase kedua. Kalau fase pertamanya lebih kepada penghentian perangnya, tadi saya bilang dengan negatif peace. Nah, fase kedua ini yang sudah bicara tentang bagaimana membangun pemerintahan Gaza,
keberadaan multinational force atau kemudian lebih dikenal dengan stabilization force itu kan, dan yang berikut juga perihal masalah pelucutan senjata. Tapi sebenarnya poin besarnya yang kemudian tetap harus dijaga, bahkan Indonesia juga sebenarnya bisa mainkan peranan adalah kalau kemudian negara-negara ini punya tetap komitmen dalam konteks solusi dua negara sebagai solusi yang paling visible, Mhm. maka hal ini kemudian harus kembali dihidupkan ya. Dalam poin ini adalah memang jaminan keamanan tidak hanya untuk Israel, tapi juga Oke, jaminan keamanan oke. juga mutlak untuk Palestina sebenarnya. Ya, ya, ya. Mas, Iran ini ada Iran juga menjadi negara yang belak-belakan menolak hadir dalam KTT perdamaian di Gaza ya. Alasannya enggan duduk Ya. bersama negara-negara yang terlibat menindas Iran begitu ya. Meski Iran mendukung perdamaian di Gaza katanya, apakah ketidakhadiran Iran dalam KTT perdamaian di Mesir ini menjadi tanda kalau Iran sendiri pesimis Israel benar-benar berhenti menyerang Gaza, mengingat kita tahu ada Amerika Serikat musuh bebuyutan Iran di belakang Israel begitu. Bagaimana analisa Ya. Anda, Mas? Nah, menurut saya Iran ini kan jadi aktor yang memang bagi negara-negara Barat dipandang sebagai axis of resistance itu ya. Mhm. Dan dari hal ini sebenarnya akhirnya tidak perlu menjadi satu hal yang dikecewakan juga sebenarnya. Maksud saya lebih kepada memang respon-respon ini menjadi respon yang boleh kita bilang konsisten dilakukan oleh Iran sebagai bentuk bentuk perlawanan, sebagai bentuk apa namanya resistensi terhadap apa yang dilakukan oleh Barat yang seringkali memang bermata dua seperti itu atau melakukan standar standar ganda. Artinya sebenarnya juga apa namanya dunia internasional sebenarnya harus punya poin bahwa senantiasa berusaha untuk mengawal apa namanya proses perdamaian yang harusnya tidak hanya sifatnya temporal tapi juga punya efek jangka jangka panjang seperti itu. Oke. Apalagi kemudian tadi saya sampaikan ada ide-ide solusi dua negara yang kembali harus kemudian dihidupkan sebenarnya. Oke, KTT di Mesir ini bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Gaza ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang masih dinegosiasikan Israel dan Hamas. Salah satunya Hamas menginginkan negara Palestina. Mereka hanya melakukan demilitarisasi setelah negara Palestina terbentuk begitu. Jika KTT ini menghasilkan kesepakatan damai antara Israel dan Hamas, seberapa yakin Israel akan berkenan mengakui Palestina sebagai negara berdaulat penuh begitu, Mas? Nah, problem besarnya memang sampai sejauh ini Israel tidak pernah memberikan pengakuan terhadap Palestina, ya. Ya, Bahkan kalau kita flashback ke belakang bicara tentang berbagai macam ide-ide untuk upaya gencatan senjata dan segala macamnya, bahkan kemudian secara terbuka Israel juga tidak pernah apa namanya mengakui Palestina. Berbagai macam pernyataan Israel itu tidak pernah juga menggunakan nomenklatur Palestine gitu ya, jarang sekali, bahkan lebih menggunakan kata ya Hamas dan segala Hamas. macam. Artinya sebenarnya keberadaan Israel ini juga tidak mengakui sebenarnya solusi dua negara. Nah, ini kan jadi poin menarik. Ya, Makanya keterkaitannya adalah ketika dunia internasional mengakui dan melihat bahwa opsi paling visible atau solution, artinya kan harus ada upaya sifatnya lebih terstruktur untuk memberikan keyakinan bahwa dua negara ini sebenarnya dua dua negara yang harusnya bisa hidup secara berdampingan ataupun kalaupun tidak harus ada kemudian sesuatu hal yang sifatnya lebih bottom up. Artinya sebenarnya masa depan Israel dan Palestina yang menentukan adalah bukan dunia internasional, tapi justru masyarakat mereka sendiri yang harus menentukan bagaimana masa depan mereka. ya. Tapi poin pertama yang harus kemudian sebagai pintu gerbangnya adalah penghentian kekerasannya dulu. Bagaimana kemudian kita berbicara tentang sesuatu hal yang sifatnya damai, jangka panjang, hidup berdampingan, kalau kemudian kekerasannya tidak diselesaikan terlebih terlebih dahulu seperti itu. Ya, ya. Tapi di sisi lain Israel ini sudah belak-belakan, Mas Agung. Tidak ingin otoritas Betul. Palestina terlibat mencampuri konflik Israel dan Hamas. Bagaimana Ya. komentar Anda terkait ini nih, Mas Agung? Nah, kalau perihal hal tersebut memang ini menjadi hal yang sifatnya problematik ya. Karena memang sebenarnya kalau kita bicara dalam konteks yang sifatnya lebih setara gitu ya, tentu entitas yang paling terlihat sejauh ini memang keberadaan Palestine Authority, kemudian dan itu yang sesuatu yang sifatnya legal. Yang kedua tentu Hamas yang berada di Gaza dan juga kelompok-kelompok lain, faksi-faksi yang lain sebagai satu bentuk entitas. Nah, artinya kan sebenarnya di sini ada keinginan Israel untuk menjadi aktor yang dominan. Nah, artinya sebenarnya dunia internasional perlu menjadi apa ya, memberikan apa ya, kritik ya terhadap hal tersebut. Bahkan bukan sekedar kritik, tapi Mhm. sebenarnya kalau ini kemudian kita punya mimpi bersama untuk menciptakan perdamaian, tentu mendorong
hal-hal yang tidak hanya menjamin keamanan Israel, tapi juga keamanan untuk Palestina untuk mereka Oke, hidup damai ya. seperti itu. Ya, kita tahu bahwa KTT perdamaian Gaza di Mesir ini memang salah satu inisiatornya Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu ya, setelah mendekati atau bertemu dengan Israel begitu ya. Yang kita khawatirkan adalah ada tujuan-tujuan yang terselubung. Apakah perdamaian ini untuk menguntungkan salah satu negara atau negara sekutu lain begitu ya. Kita ingin tahu begitu, karena ada hal lain yang masih dalam tahap negosiasi antara Hamas dan Israel nih, tentang penarikan penuh Israel dari Gaza yang belum jelas. Jika Ya. Israel menarik diri untuk menguasai 53% wilayah Gaza, kemudian Gedung Putih berencana menandai sekitar 40% wilayah Gaza, menurut Anda apa yang akan terjadi jika negosiasi soal penguasaan wilayah Gaza ini tak sesuai harapan Hamas begitu? Nah, poinnya jadi satu hal yang menarik, ini kan boleh kita bilang sebagai bentuk kelanjutan dari kekerasan yang sifatnya terstruktur ya, Mas. Ya, Ya, jadi ini kemudian harus diwaspadai. Ya, artinya kalau kemudian dari 55% turun menjadi 44%, tapi di akhirnya nanti tetap kan ada satu bentuk yang dinamakan dengan buffer zone, kalau ya kita lihat petanya. Artinya kalau kita bicara tentang buffer zone sekalipun, sebenarnya blokade terhadap Gaza masih terus berlanjut. Ya, walaupun hmm, sekarang mungkin oke sudah ada bantuan kemanusiaan boleh diizinkan masuk, tapi blokade is blockade. Ya, tetap akses yang kemudian dibatasi, padahal mereka sebenarnya entitas yang seharusnya sudah merdeka gitu ya. Artinya hal seperti ini, ketika kekerasan terstruktur itu terus dilanjutkan, kekhawatiran saya hanya satu. Resistensi itu akan senantiasa berjalan, ya. Resistensi yang baik muncul dari Israel maupun dari Palestina. ya. Dan itu juga tidak hanya berbicara tentang Gaza sebenarnya. Seringkali juga kan provokasi-provokasi juga muncul dari kawasan tepi barat ya. Misalnya urusan masalah perluasan pemukiman, bicara tentang penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa misalkan. Dan itu memunculkan resistensi-resistensi yang bagi saya tidak hanya bicara tentang Hamas. Mhm. Hamas oke, Hamas mungkin nanti bisa selesai, tapi kemudian faksi yang lain juga punya punya kecenderungan yang sama. Dan ini sesuatu hal yang sebenarnya dunia internasional harus aware. Ya. Jadi makanya kemudian saya katakan bahwa jaminan keamanan itu bukan cuma untuk Israel kok, tapi juga untuk Palestina juga mendapatkan jaminan keamanan, tidak adanya kekerasan terstruktur yang berkelanjutan dilakukan oleh Israel. Oke, tadi dikatakan ada lebih dari 20 pemimpin negara akan menghadiri KTT perdamaian Gaza di Mesir, begitu salah satunya adalah presiden kita ya, Presiden Prabowo Ya. Subianto. Ini artinya Indonesia menampakkan diri atas dukungan untuk perdamaian di Gaza supaya tidak ada konflik berkepanjangan. Sejauh Ya. mana Indonesia ini sebenarnya bisa berfungsi atau memberikan dampak yang luar biasa dalam KTT ini? Mas Agung melihatnya seperti Ya. apa? Mungkin tantangan yang terberat ketika bicara masalah KTT yang sekarang adalah dia benar-benar pakai menggunakan mekanisme yang akan digunakan oleh Amerika Serikat berbeda dengan mekanisme yang digunakan oleh UN gitu ya. Ya, Dan ide terkait dengan hal ini memang kan unilateral dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, tapi akhirnya sebenarnya ada ruang-ruang diplomasi yang kemudian mungkin saya rasa Indonesia akan memaksimalkan dalam dua poin ya. Yang pertama, dia akan berbicara banyak tentang peran untuk menciptakan perdamaian melalui peran pasukan penjaga perdamaian, gitu mhm, ya. Dan yang kedua tentu terkait dengan bantuan kemanusiaan, ya seperti itu. ya. Nah, dari dua poin itu memang saya rasa yang menjadi poin yang akan dibawa oleh Pak Prabowo dalam konteks apa namanya perdamaian dan khususnya menciptakan stabilitas di kawasan. Cuma poin pentingnya adalah memang harus tetap menjaga dalam konteks konsistensi bahwa apa namanya tidak ada normalisasi dengan Israel. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang sifatnya mekanisme di lapangan yang harus diperhatikan oleh Indonesia gitu ya. Ya. Misalkan dalam konteks ketika memang ada pasukan penjaga perdamaian, bagaimana kemudian misalkan Indonesia bergabung dalam multinational force yang kemudian bersama negara-negara Arab dan negara-negara Muslim seperti itu. Ya. Kita tidak menginjakkan kaki di tanah Israel, tapi benar-benar menjaga stabilitas di wilayah yang memang kita akui, yaitu adalah Palestina. Baik, apapun nanti hasilnya kita ingin benar-benar Israel dan Hamas ini memang damai ya, tidak hanya sekadar oke kemarin kita gencatan senjata karena ingin ada pertukaran sandera saja atau seperti apa, bahkan ada perebutan wilayah kekuasaan begitu ya. Terima kasih banyak Mas Agung atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu Mas Terima Agung, kasih. selamat malam. Sama-sama.